Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Adik-adik yang saya banggakan, semangat. Oke, di pekan ketiga ini, sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah, jadi sekali lagi kita selalu berpatokan pada jadwal, ya, bahwa berdasarkan jadwal kita akan bahas tentang sistem kepartaian dengan metode interaktif. Nah, di pekan ketiga ini saya sudah memasukkan di alur pembelajaran skenario. Saya pikir sama dengan kuliah interaktif kemarin. Jadi di saat metodenya kuliah interaktif, skenarionya itu sama, ya. Cuma yang berbeda adalah tentu ruang lingkupnya, ya. Jadi di pekan ketiga ini kita akan membahas tentang sistem kepartaian. Makanya di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem kepartaian. Ya. Nah, ada dua hal utama pekan ini, definisi sistem kepartaian, kemudian klasifikasi sistem kepartaian. Ini sudah sama saya pikir, baca literatur, lihat video materi, buat tugas terstruktur, waktunya sangat lama per pekan ini, 6 jam, atur dengan baik, ya. Itulah konsekuensi dari satuan kredit semester, ya. Kemudian ruang lingkup tugasnya, ingat ini bukan tugas kelompok, ini tugas individu, hanya dibagi per kelompok temanya, ya. Saya pikir sudah pengalaman pekan kedua, ya. Definisi sistem kepartaian, anggota-anggota kelompok 1, kemudian klasifikasi sistem kepartaian itu kelompok 2 sampai kelompok 8, tapi kelompok 2 dan 3 diminta untuk menjelaskan tentang klasifikasi sistem kepartaian menurut Maurice Duverger. Kemudian kelompok 4 dan 5 anggota-anggotanya diminta untuk menjelaskan klasifikasi sistem kepartaian menurut Robert Dahl. Kemudian kelompok 6, 7, dan 8 itu bicara tentang sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori. Sekali lagi adik-adik, bukan hanya bukan hanya 3 peneliti ini yang kemudian menjadi patokan di dalam pengklasifikasian sistem kepartaian. Ada banyak ahli, ya, ada banyak peneliti yang melakukan itu. Cuma untuk waktu yang terbatas di kelas kita mengambil 3 hal ini. Walaupun sebenarnya memang belum ada yang permanen tentang mana yang terbaik di dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian. Cuma memang kebanyakan peneliti ahli itu membagi berdasarkan jumlah partai yang berkompetisi di dalam sebuah kontestasi politik di sebuah negara. Nah, klasifikasi ini bisa Anda lihat, jadi Maurice Duverger itu melihat dari segi jumlah partai. Robert Dahl melihat klasifikasi itu dalam konteks kompetitif oposisi. Kemudian Giovanni Sartori melihat dalam konteks jumlah partai dan jarak ideologi. Silakan Anda nanti menjelaskan konsep dari sistem kepartaian tersebut, apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu kemudian dalam realita negara seperti apa yang tepat untuk menjalankan sistem kepartaian tersebut. Iya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita akan Zoom 45 menit, seperti 1 jam lah, bukan 40 menit, karena kan ini 3 SKS. Setelahnya ya lihat video yang saya kirimkan. Tapi saya mau lihat dulu kondisinya pekan kedua. Kalau pekan kedua efektif, maka kita akan kirimkan video lagi, video pembelajaran. Kalau tidak, ya kita lihat video itu di saat Zoom meeting, dan itu pasti tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis. Oke, adik-adik, ada tugas di menu tugas, ada penjelasan di menu forum, itulah yang menjadi
tugas terstruktur untuk mata kuliah ini di sekolah secara asinkronus karena dibuka selama 1 pekan. Mari coba kita lihat-lihat. Oh, pekan kedua ini ada 57 mahasiswa yang mengumpulkan dari 65 yang terdaftar, tapi ada 60 tugas yang masuk, ya. Artinya ada yang double. Nah, padahal petunjuknya tidak boleh double, tapi tidak usahlah, tidak usah dipersoalkan itu. Kemudian ada yang expire, ya. Expire lewat dari waktunya ini banyak sekali, ya. Expire, kemudian kalau expire itu kita tidak periksa lagi isinya, langsung dieksekusi dengan nilai 65. Jadi iya, itu sudah pelanggaran. Nanti kemudian itu sudah kesepakatan, tapi nanti kita lihatlah bagaimana isi dari tugasnya Andi Sulfiana, ya. Tapi ya expire itu kan dia sudah melanggar petunjuk umumnya, ya. Jadi ada Andi Sulfiana, ada Andi Nasri, itu expire. Kalau kita minum susu expire itu ya biasanya kita keracunan, ya. Jadi jangan. Pagi-pagi dibuka bagus ini. Ini penggunanya sekarang 1145 dan ada 2 orang mahasiswa yang membuka sekarang sekolah. Baguslah. Ya, ada beberapa yang expire dan double seperti ini. Satriana ini tidak usah lagi pakai NIM dan seterusnya, ya. Kita pakai judul saja, judulnya apa, ya. Karena sesuai petunjuk, ya. Jadi nama file itu judul tugas supaya diupload masuk dalam bentuk PDF, ya. Ini tugasnya belum diperiksa, insya Allah akan diperiksa. Hati-hati dengan tugas ini karena bisa saja ditutup matanya. Ini saya belum tutupkan, ini baru hari Sabtu, ya. Pada saat nanti kuliah sudah mulai hari Senin, saya akan tutup matanya dan tidak bisa masuk lagi. Ini ada 65 peserta di kelas kita. Tapi secara keseluruhan baguslah, ini sudah 90% ini. Jadi kita sudah bisa menjalankan amanahnya ini, koordinator mata kuliah kita, ya. Menjalankan sekolah dengan baik. Kemudian di menu forum, kita lihat-lihat lagi menu forum untuk pekan kedua. Oh, ini diskusi internal belum ada. Mariana Cecilia ini kita belum masuk di sini. Kita kan belum ini, ya. Jadi coba Mariana di diskusi internal ini, ya. Mariana membuat topik sendiri dan dia sendiri belum reply sini. Kita hapus saja Mariana, ya, karena bukan di sini tempat. Kita akan diskusi nanti itu pada saat pekan ke-6, karena diskusi pekan ke-6, ya. Kita harus hapus ini sebenarnya, tapi ini sudah terlanjur ada. Jadi kalau ada yang tulis-tulis itu biasanya dia muncul, ya. Dia muncul di bagian depan. Apalah, penting isinya sudah dihapus. Yang digunakan ini, jadi adik-adik ini yang digunakan, ya. Jadi lihat pekan-pekan ini, apalagi dengan saya pekan 2, 3, 4, 5 itu harus diisi, 6 juga harus diisi sampai di sini itu. Ya, di pekan kedua ini ada 51 yang replies, ya. Ini juga nanti akan ditutup matanya kalau lewat waktunya, ya. Jadi siapa-siapa ini jelas, ini belum diperiksa, mulai dari Zaki, ini kan alfabet, ya. Iya. Ini sudah ada yang kumpul, lumayan lah 57 dan 65 itu kan juga sekitar 80% ke atas. Iya. Sekali lagi, ya bagus ini. Jangan terlalu panjang. Ini seperti ini dia copy text ini. Ya, Zaharilla copy text, jangan copy text. 1-2 saja, karena kan di tugas itu kan sudah ada papernya, ya. Hasil bacanya bisa banyak 2-5 halaman, 3-5 halaman. Di sini intisarinya saja, intisari saja, pokok-pokoknya saja, ya, 1 paragraf lah. Iya, oke, ini sudah bagus saya pikir. Iya, nggak usah semuanya, ini kan bisa dijelaskan satu saja, misalnya pengklasifikasian menurut ini pragmatis itu apa, dijelaskan saja pragmatis itu apa, doktriner itu apa, satu saja, nggak usah semuanya gitu. Karena kan tugasnya sudah ada. Gitu. Nah, ini Rizky ini berarti dia klik replies di sini di Ricky. Rizky Pausia ini sudah benar satu, dia buat lagi di bawah, ya. Nanti dilihatlah. Yang penting sudah jalan ini saya pikir sekolah kita. Nah, cuma ini wakil ketua kelas. Saya berharap ketua kelasnya ini Umi ini kita belum absen ini.
Ini sebenarnya harus diabsen ini. Pekan pertama ini seharusnya tanggal 15 ini harusnya sudah diabsen. Ya, kemudian ini saya absen, nanti kemudian kirimi saya, japri saya, siapa yang tidak hadir itu. Karena ada kan daftar nilai yang ada absennya, saya kirimkan kepada Umi atau siapa wakilnya itu, ketua kelasnya. Ini kita sudah sampai tanggal 21 ya, pekan ketiga nanti ini. Oke. Ini pekan kedua, saya kasih hadir dulu semua, nanti saya butuh data dari Umi, lalu kemudian kita tunggu siapa yang tidak hadir, kita akan kosongkan gitu. Ya, ini saya simpan. Ini masih menyimpan ya, oke. Jadi sudah 3 pekan sampai pekan ketiga nanti. Nanti akan dikoreksi kalau kemudian ada yang tidak hadir, tapi informasi dari Umi. Nah, ini sudah 3, berarti sudah 3 kali absen. Pekan Senin depan ini. Oke, itu saya pikir adik-adik silakan buat tugasnya dengan baik. Dan nanti kita akan tetap seperti kemarin ini. Ini yang saya kasih 0, ini yang tidak berpartisipasi kemarin ditunjuk tidak menjelaskan ya. Nah, jadi kalau ini namanya wajib menjelaskan, yang dikasih warna ini wajib menjelaskan. Yang tidak dikasih warna boleh menjelaskan, seperti ini ada yang menjelaskan. Kemarin Nurul Hudia, Putri Ramadhani, ya, silakan. Jadi sebenarnya Zoom meeting itu hanya memberi ruang kepada mahasiswa untuk berpartisipasi, ya, menunjukkan, mengaktualkan dirinya bahwa dia tahu itu materi. Jadi enak ini baca, lihat video, buat tugas, sudah buat tugas, intisari tugas ada di menu forum, apa yang diketik di menu forum seharusnya itulah yang diverbalkan, dijelaskan secara lisan ya. Jadi sangat runut alurnya ya. Nah, ini daftar nilai. Jadi ini juga saya kasih angka 0 saja yang tidak hadir. Karena tidak menjelaskan, saya anggap tidak hadir pada saat Zoom meeting karena dia tidak menjelaskan. Tapi bisa saja ada orang yang hadir tapi tidak menjelaskan. Nanti Umi lah, ketua kelas lah ini, yang kemudian nanti menunjukkan pada saya, kirim japri saya, karena kan ada partisipan itu kalau Zoom ya, dilihat itu. Oke, kemudian ini kaitannya dengan video penjelasan ya. Saya berharap bahwa ini adalah video yang saya kirim kemarin. Ini video yang saya kirim kemarin, ini parpol 27. Ini baru 27 yang melihat video itu. Kemudian peran parpol baru 59, definisi baru 41. Jadi ini sebenarnya sudah quorum ini, ya 1/2+1 ya sudah quorum. Tapi ini klasifikasi dan tipe belum quorum ini, ya belum quorum. Quorumnya kelas kita itu kan 32, 33 ya, 30 ya, 35 lah quorum kelas kita. Jadi kalau tidak 35 ini ya berarti dianggap gagal kita mengirim video, karena itu video sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran ya, bagian dari pembelajaran. Oke, saya pikir itu dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.